Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maria Yelinda Iju, NIM 20120178 dari kelas D. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan UTS untuk mata kuliah pengolahan citra digital yang sudah saya kerjakan. Ya, jadi di sini soal untuk nomor 1 seperti ini. 1. Gunakan sebuah citra grayscale atau citra yang ada foto close up wajah Anda, kemudian gunakan operasi ketetanggaan piksel untuk melakukan filter batas, filter perrataan, dan filter median pada citra. Hasil yang ada perlu di print screen dan dilaporkan. Yang pertama di sini ada citra asli, yang kedua nilai piksel dalam matriks dari citra asli, yang ketiga citra setelah dilakukan operasi filter batas, filter perrataan, dan filter median. Nilai piksel dalam matriks dari citra setelah dilakukan operasi filter batas, filter perrataan, dan filter median. Lalu skrip program dengan penjelasan setiap baris program untuk setiap operasi filter batas, filter perrataan, dan filter median. Lalu berikan kesimpulan. Ya, jadi di sini yang pertama ada citra asli. Untuk tampilan citra aslinya seperti ini. Lalu yang kedua untuk tampilan skrip untuk filter batas. Lalu citra setelah dilakukan operasi. Citra yang dihasilkan seperti ini. Untuk nilai pikselnya di sini dia menampilkan nilai piksel citra asli dan nilai piksel citra hasil filter batas. Selanjutnya di sini yang kedua ada filter perrataan. Untuk citra aslinya sama seperti ini. Lalu yang kedua ada tampilan skripnya. Ini tampilan skripnya yang sudah dijalankan. Lalu di sini ada citra setelah dilakukan operasi, nilai piksel. Yang berikut di sini ada filter median. Filter median ini tampilan skripnya. Ini ada tampilan skripnya yang sudah dijalankan di Visual Studio. Lalu ini hasil citra setelah dilakukan operasi. Untuk nilai pikselnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk di bagian penjelasan filter batas. Yang pertama di sini ada import CV2. Itu untuk digunakan untuk menggunakan library OpenCV menggunakan perintah import CV2. Lalu membaca dan menampilkan gambar. Untuk membaca dan menampilkan gambar, untuk yang dimasukkan dalam skripnya seperti ini sehingga dia dapat menghasilkan gambarnya. Dan juga ini ada folder penyimpanan file gambar dan skripnya. Berikutnya di sini ada CV2 Imrit melakukan tugas serupa dari modul bantal di mana Anda dapat menggunakan open tanda dalam kurung untuk membaca gambar pilihan Anda. Ini tampilan skripnya yang digunakan untuk membaca gambar pilihan. Berikutnya di sini ada print jumlah piksel dengan filter batas. Tampilan skripnya seperti ini. Yang kedua di sini ada filter perrataan. Untuk menggunakan library OpenCV digunakan perintah import CV2 seperti ini. Digunakan untuk melakukan visualisasi data secara 2D maupun 3D
dan menghasilkan suatu gambar yang berkualitas, bahkan dapat disimpan dengan format gambar seperti JPG dan PNG. Selanjutnya, CV2 Embed melakukan tugas berupa dari modul bantal di mana Anda dapat menggunakan Open dalam kurung untuk membaca gambar pilihan Anda. Lalu di sini ada menentukan nilai piksel dari filter perataannya. Berikutnya di sini menentukan ukuran size pada filter perataan. Ini seperti ini, kernelnya size 5. Berikutnya di sini ada kita masuk ke filter median. Ini tampilan awal yang digunakan library OpenCV yang digunakan untuk perintah import CV2. Selain CV2 kita membutuhkan library pendukung movie dan matplotlib. Ini menampilkan nilai piksel dari filter median, menampilkan image yang sudah dipertajam dengan detail edge filter dari median filter. Ini apply median filter using CV2 media blur method new image sama dengan CV2 media blur. Ya, berikutnya di sini ada kesimpulan dari semua yang sudah kita buat. Kesimpulannya adalah yang pertama, ukuran kano filter perataan piksel merujuk pada dimensi dari matriks persegi atau lingkaran yang digunakan untuk mengambil rata-rata piksel dalam suatu area tertentu pada citra. Ukuran kano filter perataan menentukan seberapa besar area yang akan diambil untuk dihitung rata-rata pikselnya, sehingga mempengaruhi beberapa arus citra yang dihasilkan. Yang kedua, misalnya ukuran kanal filter perataan adalah 3x3, maka filter akan mengambil 9 piksel dalam bentuk matriks persegi dengan sisi 3 piksel. Setelah itu, filter akan mengambil nilai rata-rata dari 9 piksel tersebut untuk memasukkannya ke dalam piksel pusat dari matriks tersebut. Yang berikut, semakin besar ukuran kernel filter perataan, semakin banyak piksel yang diambil untuk dihitung rata-rata dan semakin halus citra yang dihasilkan. Namun ukuran kernel filter perataan yang terlalu besar dapat menghasilkan efek blur berlebihan dan menghaburkan detail pada citra. Oleh karena itu, pemilihan ukuran kernel filter perataan harus disesuaikan dengan kondisi citra yang akan diolah, termasuk tingkat noise dan detail pada citra. Beberapa ukuran kernel filter perataan yang sering digunakan antara lain 3x3, 5x5, 7x7, dan 9x9. Berikutnya di sini yang kedua, kita masuk di filter. Kita masuk di filter control. Kita masuk ke filter konvolusi 2. Yang pertama, di sini dia menampilkan citra asli. Yang kedua, tampilan scriptnya. Ada citra yang dihasilkan setelah dilakukan operasi. Lalu tampilan nilai pikselnya. Untuk penjelasannya, untuk melakukan library OpenCV digunakan perintah CV2. Selain CV2, kita menggunakan library pendukung movie. Modul movie kita gunakan untuk melakukan fungsi copy atau mengcopy data adalah kebiasaan baik untuk mencegah kerusakan pada image origin. Ini seperti ini tampilan scriptnya. Ini ada import movie
ASNP, modul MUPI kita gunakan untuk melakukan fungsi copy. Di sini yang berikut ada menampilkan nilai piksel dari filter konvolusi, lalu ada menampilkan image yang sudah dipertajam dengan little edge filter dari konvolusi. Berikutnya di sini menentukan nilai piksel dalam matriks dari citra setelah dilakukan konvolusi dengan mengabaikan bagian tepi citra. Ya, dari kesimpulannya, metode pewarnaan citra graceless ke dalam citra berwarna yang diusulkan sudah memiliki kerangka proses yang mencukupi. Namun metode ini masih dapat diperbaiki agar kualitas hasil pewarnaan menjadi lebih baik dan hasil yang sudah diusulkan. Diharapkan metode ini mampu membantu mempermudah penggunaan awam dalam melakukan pewarnaan citra grayscale. Yang berikut sini kita masuk di filter konvolusi 3. Untuk filter konvolusi 3 di sini sama seperti sebelumnya, dia menampilkan gambar citra asli, tampilan script dari Visual Studio, lalu di sini ada hasil setelah dilakukan operasi. Script program dalam penjelasan setiap baris program konvolusi memakai indeks tercermin. Untuk menggunakan library OpenCV menggunakan perintah import CV2. Selain CV2 kita membutuhkan library pendukung MUPI. Modul MUPI kita gunakan untuk melakukan fungsi copy. Mengcopy data adalah kebiasaan baik untuk mencegah kerusakan data pada index origin. Berikutnya menentukan nilai piksel dalam matriks dari citra setelah dilakukan konvolusi. Setelah membuat baris tambahan pada bagian tepi piksel citra. Ini menentukan nilai piksel dalam matriks dari citra setelah dilakukan konvolusi dengan mengabaikan bagian tepi citra. Berikutnya di sini ada kesimpulan yang pertama adalah hasil uji coba dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa 1. Metode konvolusi dapat digunakan dalam proses pengolahan citra seperti penghalusan citra atau small, Gaussian blur, sharpen, mill removal, dan emboss atau memberi efek timbul dalam citra, dan detection atau pendeteksian tepi pada citra. Yang kedua, konvolusi kernel yang digunakan membentuk matriks 3x3, maka pengolahan citra yang dilakukan memberi efek kecil, namun masih terlihat beberapa antara citra asli dengan citra yang sudah diolah. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, user dapat melakukan proses berulang kali. Yang ketiga, dalam melakukan penghalusan citra terhadap noise yang akan memberikan efek blur pada citra yang diolah, maka dari itu perlu dilakukan pertajaman citra. Yang keempat, fungsi konvolusi min removal sama dengan konvolusi sharpen, yaitu melakukan pertajaman citra, tetapi konvolusi min removal memberi ketajaman lebih pada citra. Hal ini tersebut dikarenakan karena kernel yang digunakan oleh konvolusi hanya bekerja pada garis horizontal dan vertikal saja, sedangkan konvolusi min removal juga bekerja pada garis diagonal. Yang kelima, berdasarkan data-data yang ada, pengolahan citra yang digunakan metode konvolusi mampu menghasilkan kualitas citra yang lebih baik. Yang keenam, aplikasi pengolahan citra yang telah dibuat dapat diterapkan untuk kebutuhan studio foto, di mana penggunaannya lebih mudah daripada menggunakan software yang ada.
yang dilakukan secara manual untuk digunakan software khusus memerlukan keahlian khusus. Ya, jadi seperti itu penjelasan saya mengenai filter yang ada. Sekian dan terima kasih.